Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kami akan membahas soal KSM tahun 2019 nomor 1 sampai nomor 3. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti KSM. Kita mulai dari soal yang pertama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih, bla 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 dan seterusnya. Inti soalnya ada di bagian bawah. Dalam 1 liter larutan kloroks terkandung 82,5 gram NaClO. Berapakah pH larutan kloroks jika diketahui Ka HClO sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 8? Kita cari yang diketahui dulu. Yang pertama volume larutan 1 liter. Kemudian zat yang dilarutkan adalah NaClO. Kita tahu NaClO itu adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Maka kita sudah bisa menebak pH-nya berapa. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah itu pasti pH-nya di atas 7. Maka kalau di sini ada option 3,21 dan 3,45, otomatis ini jawaban yang salah. Cuma kita kepingin memastikan jawabannya apakah yang C ataukah yang D. Kita lanjutkan, kita hitung dulu MR dari NaClO adalah 74,5 gram per mol. Kemudian KaHClO adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 8. Reaksi yang terjadi adalah NaClO terjadi menjadi Na plus ClO minus. Na plus H2O tidak bereaksi, sedangkan ion ClO minus berhidrolisis menghasilkan HClO plus ion OH minus. Kita hitung konsentrasi garamnya, NaClO sama dengan 82,5 gram dibagi 74,5 gram per mol dibagi volumenya 1 liter, hasilnya adalah 1,107 molar. Nah, untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, persamaan OH-nya adalah sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Kita masukkan angka-angkanya, KW-nya 10 pangkat minus 14, Ka-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 8, konsentrasi garamnya 1,107 molar. Hasilnya, konsentrasi ion OH- sama dengan 6,12 kali 10 pangkat minus 4. Kita hitung PiOH-nya sama dengan minus log 6,12 kali 10 pangkat minus 4, sama dengan 4 dikurangi log 6,12 sama dengan 3,21. Kemudian kita hitung pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH, 14 dikurangi 3,21, hasilnya sama dengan 10,79. Soal yang nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kelimpahan air di alam untuk dimanfaatkan. Bla 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 dan seterusnya. Inti soalnya pada yang saya blok merah. Untuk reaksi elektrolisis air, reaksi totalnya adalah 2H2O liquid menjadi 2H2 gas plus O2 gas. Sebelum dielektrolisis ke dalam air, dimasukkan 1 hingga 2 tetes asam sulfat, gas oksigen dihasilkan di anoda dan gas hidrogen dihasilkan di katoda. Tegangan minimum yang digunakan adalah 1,24 volt atau joule per coulomb. Jika pada tahun 2019 TDL adalah Rp1.475 per kWh, berapa rupiah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg gas hidrogen? Kita cek yang diketahui terlebih dahulu. Tegangan listrik yang digunakan 1,24 joule per coulomb.
Massa H2 yang dihasilkan di katoda 1 kg, TDL-nya Rp1.475 per kWh. Yang ditanyakan berapa rupiah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg gas hidrogen. Reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2, di mana N sama dengan 2 karena ada 2 elektron yang diikat oleh 2 molekul H2O untuk menghasilkan 1 molekul hidrogen. Untuk menghitung massa hidrogen yang dihasilkan di katoda digunakan persamaan massa gas H2 sama dengan AR per NR dikalikan I kali T dibagi 96.500. Kalau kita masukkan angka-angkanya, massa gas hidrogennya adalah 1000 gram, AR-nya 2, N-nya 2, kalikan I kalikan T dibagi 96.500, maka akan dihasilkan IT sama dengan 96.500.000 kolom. Kemudian kita hitung energi listriknya. Persamaan yang kita gunakan adalah V sama dengan V kalikan I kalikan T. Kita sudah tahu bahwa V-nya adalah 1,24 Joule per kolom. Kemudian IT-nya adalah 96.500.000 kolom. Hasilnya adalah 119.660.000 Joule atau sama dengan 119.660 watt sekon. Kalau kita ubah menjadi kilowatt jam atau kWh harus dibagi 3.600, itu dari 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan dibagi 1000 dari watt menjadi kilowatt. Hasilnya adalah 33,24 kWh. Kalau kita hitung biaya yang diperlukan untuk membayar tarif listrik, kita kalikan kWh dikalikan TTL 33,24 kWh kali 1.475 rupiah per kWh. Hasilnya adalah sama dengan 49.029 rupiah. Kita lanjut soal yang nomor 3. Teknik destilasi pertama kali ditemukan oleh ilmuwan muslim Jabir bin Hayyan, bla 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 dan seterusnya. Yang saya blok merah. Pada suhu 119 derajat Celcius dihasilkan 500 ml larutan dengan sifat senyawa sebagai berikut. Yang pertama, tidak mereduksi tolens. Yang kedua, teroksidasi oleh KMnO4 dalam asam menghasilkan alkanon. Yang ketiga, bersifat optis aktif. Maka senyawa tersebut kemungkinan besar adalah apakah 1 pentanol, apakah 2 pentanol, apakah 3 pentanol, apakah 2,2 pentadiol. Mari kita bahas bersama-sama. Indikasi yang pertama adalah tidak mereduksi larutan tolens. Maka senyawa tersebut dipastikan bukan alkanal atau aldehid. Ini adalah gugus aldehid atau alkanal. Indikasi yang kedua adalah teroksidasi oleh KMnO4 dalam asam menghasilkan alkanon. Kemungkinannya senyawa tersebut adalah alkohol sekunder. Indikasi yang ketiga adalah bersifat optis aktif. Artinya, senyawa tersebut harus memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat keempat substituennya yang semuanya berbeda. Baik, kita lihat dulu opsinya. 1 pentanol. 1 pentanol ini jelas alkohol primer, maka ini pasti salah. Kemudian 2 pentanol. Kita gambarkan dulu 3 pentanol dan 2,2 pentadiol.
Kita bahas dari yang paling belakang. 2,2 pentadiol. Ini ada 2 gugus OH yang diikat oleh atom C nomor 2. Berarti ini adalah bukan atom C asimetris karena ada 2 gugus yang sama. Maka 2,2 pentadiol salah. Kemudian 3 pentanol. Ini pada atom C nomor 3 ada gugus etil dan ini juga gugus etil. Berarti ada 2 gugus yang sama pada atom C nomor 3. Maka ini pun salah karena ada 2 gugus yang sama. Nah, sekarang kita lihat 2 pentanol. Pada atom C nomor 2 kita lihat ya, di situ ada gugus OH, kemudian ada gugus CH3 atau metil, kemudian ada gugus propil, kemudian ada hidrogen. Jadi ini ada 4 gugus yang keempat-empatnya berbeda, maka ini adalah atom C asimetris. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 2 pentanol. Baik, demikian dulu teman-teman. Lain waktu insya Allah kita lanjutkan untuk nomor yang berikutnya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.